memanjakan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Sebelum memulai acara, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ibu bapak dipersilakan untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ibu bapak dipersilakan untuk duduk kembali. Acara yang berikutnya sambutan dari ibu kepala sekolah. Pada ibu saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu dan Bapak Guru SDN Ciberem 3, yang saya hormati Ibu calon guru penggerak Ibu calon guru penggerak angkatan 9. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, pada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, dan mudah-mudahan sampai syafaatnya kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan Bapak yang saya hormati, pada hari ini kita melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak, di mana kegiatan ini
sebagai salah satu bentuk aksi nyata calon guru penggerak angkatan 9. Yang kita tahu, sekolah merupakan rumah kedua bagi siswa setelah tempat tinggalnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, sekolah itu diibaratkan lahan kosong yang akan ditanami oleh benih-benih, yaitu ibaratkan titik tumbuh ini. Dan ibu bapak guru adalah sebagai petaninya. Agar benih-benih yang kita tanam dapat tumbuh dengan baik, tentunya seorang petani harus merawat, melindungi, dan menjaga tanaman tersebut agar tumbuh dengan baik, terhindar dari segala macam hama ataupun gangguan dari luar. Begitu pula ibu dan bapak guru, terutama calon guru penggerak, diharapkan bisa menanamkan nilai-nilai positif kepada siswa-siswi agar siswa-siswi dapat belajar dengan nyaman di sekolah, bisa melaksanakan pembelajarannya dengan baik. Ibu bapak yang saya hormati, dalam upaya menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, tentunya lingkungan belajar yang nyaman dan positif, diperlukan pembiasaan-pembiasaan yang bernilai budaya positif. Adapun budaya positif tersebut merupakan nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki oleh setiap siswa, di mana dalam kurikulum merdeka yang diterapkan pada saat ini, nilai-nilai positif tersebut arahnya adalah terwujudnya pada karakter profil pelajar Pancasila. Kami harapkan ibu bapak guru, terutama calon guru penggerak, bisa menerapkan budaya positif tersebut di sekolah dan bisa menggerakkan guru-guru yang lain sebagai agen perubahan, sehingga warga sekolah baik guru dan siswa bisa ikut pula menerapkan budaya positif tersebut di sekolah kita. Agar dapat menumbuhkan motivasi dalam diri warga sekolah, tentunya diperlukan usaha yang maksimal dari Ibu CGP kita. Ibu CGP tentunya akan lebih memahami dan menghayati nilai-nilai kebajikan atau budaya positif tersebut, yang mana untuk selanjutnya nilai-nilai tersebut dapat diaplikasikan oleh siswa baik dalam pembelajaran maupun dalam kehidupannya sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah dan di lingkungan masyarakat. Saya ucapkan, dalam kegiatan diseminasi budaya positif ini, kegiatan bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Ibu CGP, dan yang paling utama bisa menerapkan nilai-nilai kebajikan atau budaya positif tersebut di kelasnya masing-masing dan lebih luasnya untuk di sekolah. Kami beserta ibu bapak guru yang lain tentunya akan mendukung dan memfasilitasi apa-apa kegiatan yang dilaksanakan oleh CGP sebagai bentuk aksi nyata dalam proses kegiatan CGP tersebut. Mungkin ibu bapak hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya, mari kita mendengarkan pemaparan materi mengenai diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak angkatan 9 Ibu Yani Irma.
Pada ini saya perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul di kelas tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak di yaumul akhir kita mendapatkan syafaatnya. Kepada Ibu Kepala Sekolah SDN Ciberem 3 yang saya hormati dan kepada rekan-rekan semua yang saya hormati, terima kasih sudah menyempatkan waktu hadir di kelas 4 ini untuk diseminasi budaya positif dalam rangka pengimbasan budaya positif CBG Angkatan 9. Terima kasih sekali lagi atas waktunya yang sudah berkenan hadir di acara ini. Perkenalkan, saya Yani Irmasewati, CBG Angkatan 9 akan memaparkan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Di sini budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka berkembang menjadi pribadi yang baik dan penuh hormat dan bertanggung jawab. Yang tadi seperti Ibu Kepala paparkan bahwa sekolah itu ibaratkan sebagai lahan di mana kita sebagai pendidik adalah sebagai petani, di mana kita menyiapkan lahan di sekolah sebaik mungkin agar tanaman yang ditanam itu tumbuh dengan subur. Bahkan agar tanaman itu tumbuh dengan subur, terhindar dari gulma-gulma yang mengganggu tumbuhnya tanaman itu. Jadi diperlukannya di sini adalah budaya positif. Budaya positif di mana sekolah berperan sebagai lahannya, guru berperan sebagai petaninya, dan siswa ibaratnya adalah tanamannya. Adapun perubahan paradigma untuk mengembangkan budaya positif sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid-murid bisa berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, jadi di sini diperlukannya sekolah sebagai lingkungan yang aman dan nyaman untuk siswa selama belajar di sekolah. Adapun perubahan paradigma, coba Bapak Ibu semuanya, ibaratnya kita mengekalkan tangan. Di tangan kita ada sesuatu yang paling berharga di tangan kita. Walaupun misalnya dulu di kepala tangan dulu Bu Elis memerintahkan, baik Bu Elis dengan marah-marah, menghati, mencaci maki, gitu kan, di kepala tangan dulu yang ada nilai kontrolnya siapa dulu? Yang mengontrol kepala tangan ini bisa membuka dan menutup siapa dulu? Iya, diri saya sendiri, yaitu adalah seorang pendidik. Begitulah yang berhak mengontrol akan semua itu adalah mau membuka, menutup adalah seorang pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, di sini menuntut segala kodrat pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.
itu pendidikan itu menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan yang ada pada anak-anak agar dapat memperbarui lakunya, bukan dasar hidup dan tumbuh kekuatan-kekuatan anak. Jadi di sini peran sebagai pendidik adalah menuntun, bukan menuntut, tapi menuntun anak untuk mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi di sini adalah peran seorang pendidik untuk menuntut tumbuh kembang anak agar bisa memperoleh tumbuh kembangnya sesuai dengan kodratnya. Kita sendiri yang tadi berdasarkan kepalan tangan, kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita mau membuka atau mau menutup sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Di sini ada perubahan paradigma kontrol. Dari kontrolnya itu ilustrasinya bahwa guru mengontrol murid, bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter, bahwa semua penguatan positif pasti memiliki efektif yang bermanfaat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini adalah perbedaan antara stimulus respon sama teori kontrol. Kalau kita memakai stimulus respon, kita biasanya mencoba mengubah orang agar mempunyai pandangan yang sama dengan kita, agar mempunyai pendapat, menuntut pendapatnya agar sama dengan kita. Itu kalau respon. Terus lagi perilaku buruk, kadang perilaku buruk anak dilihat sebagai sebuah kesalahan. Kalau dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol diri sendiri dan saya bisa mengontrol orang lain. Adanya pemaksaan atau bujukan, adanya model berpikir menang atau kalah. Ini kalau stimulus respon. Tapi kalau ada teori kontrol di mana kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita selalu menghargai pendapat orang lain, pandangan orang lain, dan memiliki perilaku yang memiliki tujuan. Terus adanya dapat mengontrol diri sendiri. Terus lagi adanya kolaborasi dari menciptakan pilihan baru. Model adanya berpikir menang-menangan. Jadi tidak ada berpikir menang kalah, tapi berusaha untuk memberikan yang terbaik. Ini kalau teori kontrol. Kita akan mengalih kepada berikutnya adalah disiplin positif. Apakah makna dari disiplin? Nah, disiplin positif ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Nah, disiplin ini biasanya membuat orang memiliki potensi menuju sebuah tujuan apa yang akan dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin itu biasanya terkait erat dengan kecemburuan ketidakpatuhan. Kadang-kadang anak kalau sudah mendengar kata disiplin terasa tidak nyaman, ya Bu ya. Nah, disiplin sekarang harus disiplin membuang sampah di tempatnya. Bagi mereka dengan mendengarkan kata disiplin itu menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai, bukan dengan pencapaian suatu tujuan, tapi anak kadang-kadang lebih mendengarkan dengan ketidaknyamanan. Kalau ada bapak ibu gurunya disiplin, lalu pikiran anak pemaksaan, ketidaknyamanan, ya Bu ya. Itu ya makna dari disiplin. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Nah, di sini kita belajar tentang arti disiplin positif. Disiplin positif adalah menanamkan motivasi intrinsik pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang ingin dan menghargai diri sendiri. Tujuannya apa? Tujuannya ketika seorang memiliki motivasi intrinsik, mereka akan berperilaku berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Mereka akan menunjukkan tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai tujuan mulia. Di sini perlu kita, Bapak Ibu guru, untuk membiasakan anak disiplin positif agar mereka bisa tumbuh kekuatannya berdasar dari intrinsik, bukan ekstrinsi.
guru, bukan karena adanya penghargaan hukuman, tapi di sini untuk disiplin positif itu tumbuh dari diri anak sendiri. Anak menyadari bahwa oh itulah nilai-nilai kebajikan yang baik buat saya. Jadi mereka lebih bisa menghargai diri mereka sendiri dibandingkan dengan kita memaksa kepada anak. Diperlukanlah di sini Bapak Ibu guru akan perlunya disiplin positif di mana unsur-unsurnya ada unsur instinktif tumbuh dari anak. Jadi ada dan tidak adanya Bapak Ibu guru, anak bisa melakukan semuanya tanpa harusnya adanya perintah. Di sini butuhnya adanya disiplin positif yang berasal dari intrinsik di dalam diri anak. Adapun nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal yang sesuai Indonesia dicapai oleh setiap anak Indonesia, yaitu dengan profil pelajar Pancasila. Sudah tidak asing lagi ya Bu ya, di sini profil pelajar Pancasila, di mana ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, adanya bergotong royong, adanya kreatif, adanya berpikir kritis. Ini yang diharapkan untuk dimiliki semua anak-anak Indonesia, apalagi siswa-siswi SDC bertiga memiliki profil pelajar Pancasila. Di sini juga ada teori motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia. Terkadang adapun motivasi itu berasal dari motivasi eksternal, motivasi internal. Nah, dengan disiplin positif ini kita berharap motivasi yang dimiliki oleh siswa-siswi SMC bertiga memiliki motivasi internal, motivasi yang berasal dari dalam diri anak sendiri. Di hukum dan penghargaan, di sini kita setiap hari pasti pernah memberikan hukuman ataupun penghargaan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Ternyata di sini hukuman itu sama dengan penghargaan. Penghargaan ternyata sama-sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu, memenuhi tujuan tertentu, orang lain meminta atau membujuk. Nah, ada dampak dari pemberian penghargaan. Yang pertama, ada pengaruh jangka panjang, ada penghargaan bisa merusak hubungan, adanya ketidakefektifan akan adanya penghargaan. Jadi ternyata penghargaan yang selama ini kita berikan kepada murid ternyata juga salah satunya adalah hukuman juga gitu. Nah, Bu, sama-sama kita mencoba ini. Ada di sini tindakan guru. Ibu memilih hukuman atau konsekuensinya. Ya, mencatat 100 kali di buku kalimat itu hukuman apa konsekuensi, Bu? Konsekuensi. Ya. Lari mengelilingi lapangan, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid push up 15 kali, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas temannya yang dicoret-coret, hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpah air di meja tulis, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat mengikuti PJOK, hukuman atau konsekuensi? Mari kita sama-sama menyimak. Oh, ternyata Bapak Ibu jawabannya benar semua ya. Ternyata mencatat 100 kalimat dalam buku termasuk hukuman, menghalangi lari lapangan hukuman, push up hukuman, mencoret-coret adalah konsekuensi. Adapun tumpahan air konsekuensi, disuruh tidak mengenakan sepatu hukuman, dan memilih lapangan basket itu adalah konsekuensi. Itulah yang membedakan hukuman dan konsekuensi adalah sebagai berikut. Hukuman itu
belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak kadang-kadang merasa bersalah, anak merasa kurang dihargai, anak kadang-kadang dipermalukan. Ya, karena Bapak Ibu guru sudah pernah memberikan hukuman kepada anak. Ternyata seperti ini Bu, ada konsekuensinya kepada anak. Ya, ternyata hukuman tidak selamanya itu adalah dirinya. Ada juga konsekuensi. Konsekuensi di sini sesuatunya harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman. Anak tidak menghargai disiplin. Adanya stimulus tanggap, mendorong anak mudah menyesuaikan diri. Adanya konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Adanya kehilangan hak yang dibuat ketidaknyamanan. Apa sih itu restitusi? Daripada hukuman sama konsekuensi, ternyata ada yang lebih banyak lagi Ibu, yaitu namanya restitusi. Restitusi, yuk kita sama-sama menyimak. Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga adalah mengajarkan murid untuk mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, jadi daripada memberikan hukuman, daripada memberikan konsekuensi, mari kita sama-sama ubah dari sekarang. Kita menjalankan dengan restitusi, agar anak tahu kesalahan apa yang dia berbuat, tapi berasal dari diri anak itu sendiri. Tanpa harus kita hukum, tanpa harus kita memberikan konsekuensi, tapi anak menyadari akan kesalahannya. Bapak Ibu ya, semoga kita semua bisa melaksanakan restitusi ini. Walaupun awalnya anak agak sulit, tapi insya Allah bisa karena terbiasa. Di sini Bu, antara hukuman, konsekuensi, restitusi. Jadi di antara ketiga ini yang paling terbaik adalah restitusi. Jadi peran kita sebagai pendidik dalam menghadapi anak yang indisipliner, itu yang suka melanggar kedisiplinan. Bagaimana kalau kita sama-sama merubah dari sekarang kita menggunakan restitusi? Karena restitusi satu, restitusi merupakan pilihan, menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Yang kedua, korbannya dapat mengganti. Yang ketiga, masalahnya terpecahkan. Yang berikutnya, murid belajar bertanggung jawab untuk berlakunya. Yang berikutnya, apa yang kamu yakini, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah. Terus yang berikutnya adalah anak menghormati dirinya dan orang lain. Di sini dengan restitusi, maka terciptalah disiplin positif. Jadi Bapak Ibu guru, seandainya anak ada yang berbuat salah, yuk mari kita sama-sama dari sekarang kita menggunakan restitusi. Jauhkan dari hukuman, jauhkan dari konsekuensi. Karena hukuman dan konsekuensi bersifatnya adalah sementara. Tapi kalau restitusi dengan menyadari kesalahannya dia sendiri dan akan memperbaiki dengan caranya dia sendiri tanpa adanya paksaan dari Bapak Ibu guru, insya Allah dengan restitusi anak akan bisa menuju ke arah disiplin yang lebih positif. Di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan anak. Jadi kalau restitusi itu tidak menebus kesalahan anak, walaupun anak itu salah, tidak bermaksud untuk menebus agar kesalahannya itu dapat dimaafkan oleh Bapak Ibu guru ya. Di sini juga untuk memperbaiki hubungan. Tawaran, bukan paksaan. Jadi solusi yang berada di restitusi itu, solusi itu muncul dari diri anak sendiri. Terus restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri anak. Restitusi mencari kebutuhan dasar mendasari tindakan. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kalau kita ada anak yang berbuat salah di dalam kelas, kadang kelompok yang lain tidak menerimanya, belum ya? Biasanya di kelas rendah, aku nggak mau main sama itu nakal. Jadi
kelompoknya. Mengapa tidak peraturan saja, ada keyakinan? Nah, di sini Ibu, ya, perlunya kita sebelum kita akan mengalami kepada pembelajaran berikutnya, yaitu keyakinan. Di sini dengan keyakinan yaitu untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Di sini ada budaya positif adalah lingkungan positif, ada keyakinan kelas, adanya peraturan kelas. Yuk Bu, ini ada selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas apa? Nilai kebajikan apa yang tersirat dalam mengembalikan buku ke tempatnya? Betul Bu Nina, tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kebijakan nilai kebajikan apa? Dalam disiplin positif. Menghormati, menghargai, ya. Hadir sekolah 15 menit sebelum mulai pelajaran. Apa? Disiplin. Nah, benar. Pak Nino, disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Apa? Termasuk nilai kebajikan apa? Menghargai orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Termasuk nilai kebajikan apa? Disiplin diri. Menggunakan masker, kesehatan. Jangan berlari di kelasnya. Termasuk ini apa? Kedisiplinan. Yuk kita mari sama-sama melihat ternyata ya selalu kembalikan ke buku termasuk tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir 15 menit, yaitu adalah komitmen. Ya. Dilarang melakukan kekerasan, adanya keselamatan, menghormati orang lain. Narkoba, kesehatan, bergantian menunggu giliran, menghormati orang lain yang bersabar. Gunakan masker, kesehatan, jangan berlari di koridor, yaitu keselamatan dan keamanan. Di sini ciri-ciri keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Ada yang pertama pertanyaan universal, bentuknya posisi. Kalau keyakinan kelas berbeda dengan peraturan yang ini. Kalau keyakinan kelas diusahakan jangan ada kata jangan coret-coret tembok, jangan membuang sampah sembarangan. Ya, kalau di keyakinan kelas kita harus berbentuk kalimatnya juga harus berbentuk kalimat yang positif. Dapat diterapkan merupakan curah pendapat anak-anak. Terus yang berikutnya adalah peninjauan kembali. Di sini berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Ternyata anak peserta didik kita juga ada kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, yaitu 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh anak, yaitu kesenangan, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, bertahan hidup. 5 kebutuhan dasar ini harus tercukupi oleh peserta didik kita. Jika ada salah satu yang tidak tercukupi, maka akan ada suatu permasalahan yang timbul pada diri anak. Di sini juga ada 5 posisi kontrol guru. Ternyata guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama, guru sebagai penghubung, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kalau boleh tahu, Bu Elis, di antara 5 ini maksudnya guru sebagai apa? Sebagai apa? Iya, jadi guru yang paling sempurna posisinya, sempurna yaitu guru sebagai manajer. Kenapa punya guru sebagai manajer? Ya, karena kalau guru sebagai manajer pasti ingin memberikan evaluasi bagaimana cara memperbaiki diri seorang anak. Terus lagi, bagaimana cara memperbaiki keadaan seorang anak. Di mana di sini guru sebagai manajer adalah bisa menguatkan pribadi anak. Jadi posisi paling cocok adalah guru sebagai manajer. Nah, di sini ada pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak benar melakukan. Ayo, lakukan demi ibu bapak. Saya yang mengatakan. Di sini, ini adalah guru sebagai apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ibu guru sebagai apa? Biasanya adalah
Kalau sebagai teman, ya sebagai teman. Di sini ada lagi, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya, guru sebagai apa? Manajer. Kita lihat bersama. Ternyata kalau saya kecewa sekali dengan kamu, itu guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kalau manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi kalau manajer selalu memberikan alternatif solusi bagi peserta didiknya. Di sini kita yang terakhir adalah restitusi. Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positifnya. Kebiasaan kita selama ini bila ada orang yang bersalah, kalau kita di kelas, kalau ada yang salah dia, "Alah, baikan aja, tos maafkan wae ya dulu ya." Biasanya silakan main saja. Tapi kalau seperti itu, maka anak tidak akan menemukan sendiri kesalahannya. Nah, kita cenderung untuk berfokus pada kesalahan daripada mencari bagi orang berbuat salah untuk memperbaiki dirinya. Kita lebih fokus pada cara mereka membayar akibat kesalahan mereka daripada mengembalikan harga diri mereka. Nah, ini dengan disiplin positif dengan restitusi. Restitusi, segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas dengan membuat keyakinan kelas yang telah disepakati. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Biasanya dengan mengatakan kamu ingin menjadi orang seperti apa. Terus yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kalau restitusi itu berbeda dengan apa itu? Penghukum, sama berbeda dengan memberikan konsekuensi. Itu perbedaan restitusi. Menstabilkan identitas yang salah, biasanya jika anak-anak berbuat salah, ibu bapak guru bisa mengatakan seperti ini, berbuat salah itu manusiawi, nak, wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga pernah berbuat masalah. Nah, tapi beda kalau anak-anak melakukan kesalahan, langsung kita menjelaskan dengan kamu salah loh, nak. Perasaan anak gimana? Dong, apa termotivasi untuk semangat? Don, tapi kalau kita hati-hatinya berada di posisi mereka, kita menyatakan bahwa ya, nah, salah itu manusiawi, ibu juga pernah berbuat salah, pasti anak itu akan ada mau mendengarkan apa yang kita ucapkan. Benar atau tidak bapak guru? Ya, jadi anak akan tersenyum ya saat adanya permasalahan anak indisipliner yang dilakukan oleh anak. Di sini ada validasi kebutuhan. Bapak Ibu biasa memberikan pertanyaan seperti ini. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul misalnya? Apa yang lain bisa dengan apa yang penting bagi kamu, nak? Itu. Apa kamu harus punya alasan ya melakukan kesalahan itu? Jadi menanyakan validasi kebutuhan menyalakan apa sih kesalahan anak, alasan apa yang anak lakukan melanggar indisipliner itu. Jadi yang kedua adalah menanyakan keyakinan. Nah, maka dari situ di sini butuh keyakinan di kelas. Mungkin bapak ibu guru sudah membuat keyakinan di kelas bersama-sama murid-muridnya, di mana keyakinan kelas itu semoga bisa menjadi keyakinan yang ada di dalam diri anak untuk bisa memunculkan unsur intrinsik anak. Bapak Ibu guru, di sini ada kegiatan aksi nyata modul positif, budaya positif. Ini adalah sebuah pengajaran. Semoga Bapak Ibu guru bisa mengambil nilai kebajikan yang terdapat dalam penayangan ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, kakak, kawan semua. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Ya Bapak Ibu, tadi pertanyaannya tentang League of Three ini ya. Adakah yang Bapak Ibu bisa ambil nilai kebajikan dari pertanyaan itu? Apa sih nilai kebajikan yang ada dalam pertanyaan itu? Coba Pak Albar, karena kalau ini berpendapat soal nasibnya, apa? Nasibnya adanya kerjasama. Tadi hebat. Apalagi ada anak kecil tahu-tahu mau menyingkirkan sendirian. Pohon yang besar itu adanya nilai kerjasama. Apalagi yang perlunya rasa apa lagi? Adanya nilai kerjasama. Ibu, alhamdulillah ibu sekolah yang hebat. Adanya kepedulian, adanya kerjasama, kepedulian. Terus ada lagi Bapak Ibu? Kerjasama, kepedulian. Bu Iwi, ada yang menambahkan? Gotong royong, satu kerjasama. Ya, semuanya ibu guru hebat, betul sekali. Di mana di situ ada seorang anak kecil yang berusaha ingin menyingkirkan tanaman yang besar. Tapi kalau sendirian bisa atau tidak Ibu? Tidak. Perlu adanya apa Bu? Kerjasama, kolaborasi, niat, adanya semangat, rasa peduli. Seperti aksi nyata yang saya akan lakukan Bapak Ibu guru. Mana aksi nyata saya ini yaitu budaya positif kebersihan lingkungan. Apa artinya sebuah program tanpa adanya dukungan dari Bapak Ibu guru untuk bersama-sama mewujudkan program ini agar bisa berjalan dengan baik, agar bisa berjalan dengan lancar. Jadi dibutuhkan kolaborasi, kerjasama yang baik antara Bapak dan Ibu guru. Di mana aksi nyata yang saya akan lakukan adalah budaya positif kebersihan lingkungan, di mana saya menggunakan istilah duta kebersihan. Dengan duta kebersihan adalah sebuah bentuk kalimat positif kepada anak. Anak mendengar duta kebersihan, anak merasa, Bu, duta kebersihan itu seperti duta besar Indonesia ya, berarti orang yang hebat. Betul, nah, duta kebersihan itu berjalan beberapa hari, tapi sudah ada rasa semangatnya dari siswa-siswi SDN Ciberem 3 untuk melaksanakannya. Di mana program ini bisa kelihatan dari lapangan tampak bersih, dari area depan parkiran tampak bersih. Di belakang biasanya di belakang kelas 3 ya, itu sampah menumpuk, sampah daun-daunan di mana-mana, plastik di mana-mana. Alhamdulillah kelihatan bersih untuk sekarang ini, dan di belakang juga kelihatan bersih tanpa adanya dedaunan. Alhamdulillah Bapak Ibu guru harus bangga dengan siswa-siswi SDN Ciberem 3 yang memiliki rasa peduli yang tinggi. Kalau kita sebagai Bapak Ibu guru tidak mendukung kita, maka tidak ada yang akan bisa membimbing mereka, tidak ada yang bisa untuk memfasilitasi mereka. Tampak seperti ini hasilnya kerja keras mereka untuk menciptakan keadaan lingkungan yang sehat, bersih, dan nyaman. Bapak Ibu guru, barangkali ada pertanyaan terkait dengan diseminasi yang saya paparkan di hari ini. Maka Bapak Ibu guru, barangkali ada sebuah pertanyaan. Bu dulu, apakah ada sebuah unek-unek dalam diri dulu? Begini ya Bu, tadi dijelaskan bahwa penghargaan itu sebagai bentuk dari hukuman. Nah, saya mohon penjelasannya
perilaku. Terima kasih Bu Lulu atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab ya Bu Lulu ya. Bu, apakah penghargaan itu tidak boleh? Tadi Bu Yani bilang katanya penghargaan adalah penghukuman ya Bu ya. Untuk penghargaan itu boleh diberikan kepada anak tapi sesuai dengan porsinya. Jadi penghargaan itu diberikan alangkah baiknya dengan menggunakan kata-kata kebajikan, kata-kata yang baik yang membuat anak semakin motivasi. Misalnya ada salah satu anak bermain kertas di lantai berantakan dan ibu guru ketika anak itu menyapu dengan sendirinya, ibu guru bisa dengan berkata, "Nah, terima kasih ya Naya, kamu sudah bertanggung jawab di hari ini mau menyapu lantai sehingga kelasnya jadi kelihatan bersih." Jadi penghargaan alangkah baiknya diganti dengan kata-kata yang bijaksana, kata-kata yang bisa memunculkan anak untuk melakukannya agar lebih baik lagi. Seperti itu ya Bu ya. Jadi boleh, tapi alangkah baiknya menggunakan kata-kata yang mengandung unsur kebajikan, kebaikan. Ada pertanyaan berikutnya lagi? Ya, silakan Bu. Aku mohon Bu Yani. Tadi nalika dipaparkan masih ada ruang paralel antara keyakinan dan peraturan. Iya. Jadi keyakinan adalah terapi peraturan, terapi peraturan keyakinan atau masih perbedaan. Ya, mohon. Terima kasih. Terima kasih Bu Elis untuk pertanyaannya. Bu Yani, mana yang terlebih dahulu antara peraturan dan keyakinan? Ya Bapak Ibu Guru, untuk sekarang ini kita lebih baik menghindarkan peraturan, kita lebih mengedepankan kepada keyakinan, karena kalau keyakinan itu munculnya dari dalam diri anak. Jadi alangkah baiknya kita menghindari dengan peraturan. Kalau peraturan kesannya biasanya pemaksaan, gitu ya, harus taati, disiplin. Nah, tapi kalau keyakinan itu terbuat yang membuat adalah diri anak mereka sendiri dan diyakini di dalam hati mereka untuk bisa menjalankannya. Jadi insya Allah dengan keyakinan kelas maka muncullah motivasi intrinsik di dalam anak tanpa adanya kurang paksaan dari Bapak Ibu Guru. Pamitan seperti itu ya Bu Elis ya. Ya, mungkin cukup karena mengingat waktu pertanyaannya untuk dua ini. Jadi dari diseminasi ini dengan aksi nyata saya berharap kepada Bapak Ibu Guru untuk hari kita sama-sama memajukan sekolah SDN Ciberem 3, khususnya lebih peduli lagi terhadap kebersihan lingkungan sekolah agar lingkungan sekolah bersih, nyaman, sehingga anak-anak merasa senang berada di sekolah kita. Saya Yani Mas Dewati, CPT Angkatan 9 Kabupaten Sumedang. Saya meminta Bapak Ibu Guru untuk mendukung program saya. Mari kita sama-sama berkolaborasi mensukseskan program ini, bukan hanya di tahun ini, bulan ini, tapi semoga program ini dapat berjalan sampai kapanpun dengan tidak adanya rasa kepada anak, rasa paksaan kepada anak, tapi anak bisa dengan adanya kegiatan ini, anak bisa muncul dengan diri sendiri anak bahwa anak sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan, anak peduli akan adanya pentingnya kebersihan lingkungan tanpa kita harus berteriak-teriak, tanpa kita harus memberikan mereka hukuman atau konsekuensi, tapi kita bisa memunculkan motivasi intrinsik kepada anak bahwa yuk mari kita sama-sama sadar akan lingkungan, peduli akan lingkungan agar mewujudkan SDN Ciberem 3 yang bersih, aman, nyaman, dan nyaman untuk dalam proses pembelajaran. Kiranya dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas pemaparannya dari Ibu Yani Masdiawati. Semoga apa yang disampaikan Ibu Yani bisa kita laksanakan dengan baik ya, sehingga bisa mewujudkan SDN Ciberem 3 yang bersih, aman, tentram, nyaman untuk proses belajar. Untuk acara selanjutnya, mari kita tutup acara ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas waktu Ibu Bapak Guru yang sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Repa Nursaada dari kelas 6. Dengan adanya keyakinan kelas dan budaya positif dan kebersihan lingkungan, saya lebih bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adira Putri Nusilawati dari kelas 6. Dengan adanya keyakinan kelas dan budaya positif terhadap lingkungan, saya jadi lebih peduli terhadap lingkungan sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi? Silakan maju ke depan. Keyakinan kelas. Ada yang sama Papa. Ayo. Yang lain? Guru tunggu keyakinan kelas. Sekolah. Peka nama lainnya apa sayang? Perhatian, ada yang lain? Peka. Ih, si Kia wanita tua misalnya kamu tadi perhatian, inisiatif, ingin naon ya? Ingin diperhatikan. Mau deui? Kurang tepat. Ada lagi yang berpendapat peka. Ih, si Sani wanita peka pisan. Orang lucu ngapet nih. Lewat terus bersih-bersih. Ada yang bisa?